Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Pagi hari ini kita berjumpa kembali untuk merenungkan bagian firman Tuhan sesuai dengan tuntunan bacaan Alkitab tahunan kita. Tapi sebelumnya mari kita kembali bersama-sama bersatu dalam doa. Kami syukur Tuhan kepadamu pada hari ini, terima kasih tuntunan pertolongan Tuhan bagi kami pada hari ini. Kami sudah kembali ada di hari yang baru, hari yang ke-28 di bulan Juli tahun 2020. Tuhan, kami serahkan jam ini, kami akan menunungkan firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan tolong kami semua, Tuhan tolong hamba-Mu bahkan seluruh umat-Mu Tuhan. Kami serahkan jam ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami syukur dan berdoa kepada Bapa surga. Haleluya. Amin. Tuhan, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pada hari ini 28 Juli tahun 2020, maka kita sudah sampai yaitu dalam kitab Mazmur pasal 100 sampai 100 yang kedua. Dan saat pagi hari ini kita akan bersama-sama melihat, membaca dan merenungkan yaitu dari Mazmur pasal 100 ayat 1 sampai yang ke-5. Saya akan bacakan buat kita semua. Pujilah Allah dalam baitnya. Mazmur untuk korban syukur, bersorak-soraklah bagi Tuhan hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita. Umatnya dan kawanan domba gembalaannya, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Saudaraku, kalau kita perhatikan dalam Mazmur pasal ke-100 ini, maka pada Mazmur pasal yang ke-100 ini, saudaraku, bahwa di sini mengajarkan kita beberapa hal yang kita bisa lihat, yaitu dari Mazmur pasal yang ke-100 ini. Kalau kita perhatikan di dalam ayat yang pertama, di situ dikatakan bersorak-soraklah bagi Tuhan, beribadahlah kepada Tuhan, datanglah ke hadapannya. Jadi di sini bernyanyi secara pribadi atau menyanyikan pujian kita, syukur kita beribadah kepada Tuhan, datang kepadanya, bahwa harus yang paling utama sekali haruslah aku dilakukan, yaitu dengan di situ bagi Tuhan, ya, kepada Tuhan. Jadi fokus ibadah kita, fokus pujian kita, fokus nyanyian kita adalah di sini kepada Tuhan. Ya, beribadah berarti fokus kepada Tuhan. Waktu juga bersorak-sorak, memfokuskan hati, pikiran kita tertuju hanya kepada Dia, kepada Tuhan. Ya, kita datang pun kepadanya, ke hadapannya, datang ke hadapannya, ya, datang kepada Dia. Jadi artinya bahwa dari Mazmur ini mengajarkan kita memfokuskan hati, pikiran kita, pandangan kita hanya kepada Dia. Jadi menanggalkan setiap apapun yang merintangi, yang menghalangi beban atau apa saja tekanan, dan memfokuskan hati ini kepada Tuhan. Memfokuskan ibadah kita, memfokuskan pikiran kita, sorak-sorak kita, ya, kepada Dia, ya, kepada Tuhan, ya. Jadi artinya bahwa memang juga dalam kehidupan kita ini, saudara, terkadang ada yang ingin menghalangi fokus kita, ya, untuk kepada Tuhan, ya, untuk memberikan pujian kita, nyanyian kita, dan ya, yang lainnya kepada Tuhan. Nah, karena itu melalui firman Tuhan, melalui perenungan dalam Mazmur ini kembali mengingatkan kita bahwa apa yang ada itu jangan merintangi kita. Beban, tekanan yang ada jangan sampai merintangi tujuan hidup kita, fokus kita untuk memberikan kemuliaan kepada Tuhan. Dan juga di dalam menjalankan setiap tugas, tanggung jawab kita, beban pasti ada, ya, pergumulan pasti ada, ya, dan yang lain-lainnya. Tetapi itu tidak menghalangi kita, membuat fokus kita, membuat arah hidup ini kepada Tuhan itu jadi kita kehilangan arah fokus. Nah, jadi firman Tuhan pagi hari ini melalui Mazmur ini, saudaraku,
mengajak kita kembali untuk bagaimana kita meninggalkan segala rintangan, ya, tinggalkan segala beban yang merintangi untuk kita datang kepada Tuhan. Ya, waktu kita datang kepada Tuhan, beban masih ada, tetapi kita tidak dihalangi oleh beban tersebut untuk tidak kehilangan arah, untuk tidak kehilangan fokus, untuk menyanyikan pujian kita kepada Tuhan, membawa hidupan ini, bahkan juga hidup ini sebagai persembahan yang hidup, datang kepada Tuhan dalam ibadah kita. Nah, itu adalah satu hal yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Nah, kita perhatikan juga di sini katakan, jadi datang bersorak-sorak, beribadah, datang kepada Tuhan dengan sukacita dan kesadaran akan kehadirannya. Ya, jadi dengan sukacita, ya, dan kesadaran akan kehadirannya. Sukacita kalau kita lihat saudaraku, jadi dengan sorak-sorai ini artinya dengan sukacita. Ya, sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sukacita yang tidak dipengaruhi oleh kondisi luar, eksternal, tapi sukacita yang meluap dari dalam hati. Ya, sukacita yang Tuhan berikan, yang Tuhan kerjakan melalui Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita. Sukacita yang tidak dipengaruhi oleh situasi yang di luar, tetapi sukacita ini yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam setiap hati kita, sehingga situasi yang eksternal tidak mempengaruhi kita, karena kita tahu ada Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita. Ya, dan Roh Kudus itu artinya apa? Bahwa situasi yang ada di luar itu tidak menghalangi kita untuk bersukacita, tidak menghalangi saudara untuk bersorak-sorak kepada Tuhan, tidak menghalangi hidupmu untuk beribadah kepada Tuhan, tidak menghalangi hidupmu untuk datang kepada Tuhan, untuk memberikan pujian syukur kepada Tuhan. Nah, saudaraku, jadi terkadang dalam perjalanan kehidupan ini ada saja situasi yang memang membuat umat Tuhan kita untuk rasa-rasanya sukar untuk memberikan pujian, ya, kepada Tuhan. Apalagi ketika mungkin dihimpit dengan tekanan, pergumulan, ya, situasi eksternal itu. Tapi firman Tuhan ini datang kepada kita bahwa dengan sorak-sorai, dengan sukacita, sukacita yang meluap dari dalam hati. Ya, sebagaimana kalau kita lihat saudaraku bahwa Paulus dalam situasi penjara di Roma, maka dikatakan kepada jemaat yang ada di Filipi, bersukacitalah senantiasa. Tetaplah bersukacitalah senantiasa. Sekali aku katakan, bersukacitalah senantiasa. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Ya, jadi penjara tidak membelenggu sukacita Paulus, dan dia tetap mengajarkan juga, menyampaikan kepada jemaat yang ada untuk mereka tetap bersukacita senantiasa. Ya, jadi saudara dikasih oleh Tuhan, ini juga setiap kehidupan saya dan saudara pada pagi hari ini, Tuhan datang kepada kita dengan sukacita, dengan sorak-sorai. Ya, kita memberikan pujian, ucapan syukur kepadanya. Ya, bahwa atas segala apa yang telah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, situasi eksternal tidak mempengaruhi kehidupan saya dan saudara untuk melangkah maju kepada Tuhan, untuk datang kepada hadapannya, untuk bersukacita, untuk bersorak-sorai, ya, untuk mempersembahkan kehidupan kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Nah, berikutnya kita perhatikan di dalam ayat yang ketiga, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Ya, jadi di sini oleh karena Dialah pencipta kita, atau kita diingatkan bahwa Ia telah menciptakan kita, menebus kita. Kita dalam miliknya, kawanan domba gembalaannya. Jadi ketika kita diingatkan bahwa Dia yang telah menciptakan kita, Dia yang telah membentuk kita, bahwa Dia juga yang telah menebus kita menjadi orang percaya yang ada pada hari ini, karena berdasarkan apa yang telah Kristus lakukan bagi kita itu, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak datang kepadanya, untuk beribadah kepadanya, dan untuk bersorak-sorak, ya, memberikan pujian kepada Tuhan. Karena inilah yang Kristus lakukan bagi kehidupan kita, ya, menebus dan mengangkat setiap kehidupan kita, ya, dari dosa, dari kegelapan, dari perbuatan-perbuatan yang jahat, dan Tuhan telah
mengorbankan dirinya, menggantikan setiap kutuk hukuman dosa kita. Dan manakala kita terus diingatkan ini, diingatkan akan karya Tuhan, akan penebusan Tuhan, dan juga bahwa Dia yang telah menciptakan kita, dan saudaraku, berarti hal ini menjadi landasan, menjadi dasar untuk kita datang kepada Tuhan dengan sukacita, beribadah dan bersorak-sorai. Dan kalau kita lihat juga di sini kata firman Tuhan, punya Dialah kita, umatnya, dan kawanan domba gembala. Ini menandakan bahwa Dia yang menjadi gembala agung kita ini berarti ada pemeliharaan. Ya, ada janji pemeliharaan Tuhan, pemeliharaan rohani dan jasmani. Dan kita tahu sebagaimana dalam Mazmur pasal 23 bahwa Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di rumput yang hijau, menuntun aku ke area yang tenang. Ini berbicara tentang pemeliharaan. Pemeliharaan baik secara rohani khususnya dan juga secara jasmani, memberikan kesegaran juga, ya, supaya kita tetap mengalami kesegaran, dan juga Dia menjamin akan adanya pemeliharaan di tengah yang sukar sekalipun, tetap ada pemeliharaan Tuhan di sana. Tetap ada proteksi juga, perlindungan Tuhan. Dalam gembalaannya berarti juga ada pemeliharaan dan juga ada perlindungan. Ada perlindungan Tuhan dari bahaya maut, kan Dia adalah Allah yang setia dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Jadi Dia yang telah menebus kita, Dia yang telah menciptakan kita, menjadikan kita, Dia ingat bahwa kita adalah ciptaannya. Kita adalah umat pilihannya, domba-dombanya. Karena itu, ya tetap setia bagi saya dan saudara. Dan ketika kita diingatkan akan kesetiaan Tuhan, akan bahwa kita adalah ciptaannya, kita adalah umat yang telah ditebus, kita adalah domba-domba gembalaannya. Ya, punya Dialah kita. Jadi Dialah yang memiliki kehidupan kita. Dia mau berdaulat atas kehidupan kita. Oleh karena apa yang Tuhan lakukan ini, maka tidak ada alasan bagi saya dan saudara untuk datang kepada Tuhan. Ya, jadi sekali lagi situasi yang senar, yang di luar, yang mempengaruhi kehidupan kita, tapi oleh karena kita diingatkan akan apa yang Tuhan telah lakukan bagi setiap kehidupan saya dan saudara, karena itu mari kita terus datang kepada Tuhan, ya, bersorak-sorak, beribadah, datang kepada Tuhan dengan sukacita, ya, dan kesadaran akan kehadirannya, akan apa yang dilakukan bagi setiap kehidupan saya dan saudara. Nah, aku dikasih oleh Tuhan, saya terlalu yakin dan percaya bahwa sampai pada detik ini, saat ini, ada begitu banyak, sudah banyak yang Tuhan lakukan bagi saya dan saudara. Ya, perbuatannya, kesetiaannya, banyaklah yang telah Kau lakukan bagi setiap kehidupan kami, ya Tuhan. Itu juga ditulis dalam Mazmur. Dan ketika kita diingatkan akan banyaknya, dan khususnya juga yang perkara secara yang menebus kita, yang menjadikan dan menebus setiap kehidupan kita, maka kita sebagai orang percaya, umat Tuhan yang ada pada hari ini, kita tahu ketika Dia sudah melakukan, mengerjakan itu dan sudah banyak dilakukan bagi kita sampai pada titik ini, hari ini, itu juga sampai waktu yang kedepan yang kita jalani, Tuhan juga tetap akan setia juga terus sebagai kehidupan kita. Karena itu, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bersorak-sorak, serukan namanya, puji namanya, ya, beribadahlah, datanglah kepada Dia, persembahkanlah kehidupan kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Dan pujian kita sorak-sorai kepada Tuhan. Bahkan juga dalam pada masa situasi di mana saya yakin masih banyak kita yang harus menjalani banyak aktivitas di rumah kita, baik kerja, yang belajar, ya, karena kondisi yang ada. Tapi kondisi ketika kita juga ada di rumah kita, saudaraku, maka apa yang kita isi di sepanjang waktu di mana kita berada, saudaraku, mari isi dengan puji-pujian, sorak-sorai kepada Tuhan, sukacita, nyanyian iman, nyanyian kemenangan, nyanyian pengagungan kepada Tuhan, supaya hidup ini terus diisi, ya, dilengkapi, dipenuhi dengan firman Tuhan. Bahkan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, maka kita juga membaca, merenungkan firman Tuhan sesuai tuntunan bacaan Alkitab tahunan kita. Dari situ kita boleh makan secara rohani. Dan saya percaya ketika saudara dan saya membaca, kita merenungkan, maka juga ada satu kebenaran-kebenaran yang kita bisa peroleh di sana. Dan Tuhan bisa berbicara melalui firman-Nya untuk menguatkan kita, untuk menopang saudara, ya, untuk memberikan kesegaran
bagi kehidupan kita. Bahkan hati ini juga dipenuhi dengan pujian, syukur kepada Tuhan. Tuhan, sebab Tuhan baik, kesetiamu sampai selama-lamanya. Ya, dan kenapa semuanya di dalam ayat yang kelima kita menyanyi tentang kasih dan kesetiaannya yang tidak pernah habis dan berkesudahan. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Tuhan itu baik. Dalam perjalanan kehidupan kita ini, saudaraku, bahwa kalau kita lihat juga kesetiaan Tuhan turun-temurun, maka di dalam segala kondisi keadaan, Tuhan mengatakan, firman Tuhan mengatakan Tuhan itu baik dalam segala keadaan. Ya, kalau kita lihat juga bagaimana sejarah perjalanan orang Israel, ya, ketika mereka menjadi satu bangsa yang besar di Mesir, ya, dan diperbudak selama 430 tahun di sana, tapi pada masa itu pun kesetiaan Tuhan ingat janjinya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, dan dalam masa itu juga Tuhan tetap mengerjakan kebaikan bagi mereka di sana. Dalam masa situasi perbudakan, kebaikan Tuhan tetap jalan di sana, kesetiaan Tuhan tetap ada. Dan juga pada masa hidup yang kita jalani pada hari ini, musim berganti musim, tahun berganti tahun, ya, bahwa tahun musim berganti, ada juga musim-musim yang berbeda bagi setiap kehidupan kita. Ada juga pengalaman-pengalaman yang berbeda, tantangan yang berbeda, situasi hidup yang berbeda, tekanan yang berbeda, beban hidup yang berbeda, yang terkadang seolah-olah ingin membuat fokus kita, arah langkah ini hidupnya sepertinya mengalami perubahan. Tetapi manakala kita diingatkan akan apa yang Tuhan lakukan, Dia menebus kita adalah domba gembalanya, ada jaminan pemeliharaan, ada jaminan perlindungan Tuhan di sana. Ya, saudaraku, berarti pada semua itu kita diingatkan bahwa ada kebaikan Tuhan yang Tuhan kerjakan di setiap musim kehidupan kita. Maka kata ya, Tuhan ada di setiap musim kehidupan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendiri. Dan saya percaya bahwa saudara akan juga terus mengalami adanya Tuhan, kehadiran Tuhan atas setiap musim kehidupan saudara. Waktu berganti waktu, tahun berganti tahun, dan saudaraku tanpa terasa juga bahwa sekitar berapa hari lagi kita akan meninggalkan bulan Juli dan masuk ke bulan Agustus, masuk ke bulan 8. Itu artinya sekitar 4 bulan lagi, ya, dari sekarang, ya, 4 bulan berapa hari kita akan meninggalkan tahun 2020, ya, dan kita akan masukkan tahun 2021. Kita tahu bahwa memasuki tahun 2020 sepanjang tahun sampai 7 bulan ini pandemik yang masih terus ada. Bahkan kalau kita lihat juga, saudara perhatikan sampai hari ini tidak ada seorang pun yang bisa memprediksi ahli-ahli pengalaman apapun dalam bidangnya, tapi belum bisa juga memprediksi kapan bisa berakhir pandemik yang ada, ya. Dan mereka juga bagaimana juga berjuang untuk penemuan vaksin, obat-obatan, memberikan pengobatan kepada mereka yang terinfeksi, dan juga pada saat yang juga bersamaan juga mereka yang bergerak dalam bidang ekonomi juga bagaimana untuk tetap supaya ekonomi seluruh bangsa, khususnya juga Indonesia juga, ya, oleh kerja keras bisa tidak terjadi resesi dan sebagainya. Saudaraku, bahwa sepanjang tahun ini kita melihat bagaimana sampai sudah bulan yang ketujuh ini, ya, maka kita lihat pandemik yang ada yang terjadi. Kita tidak tahu apakah ketika kita masuki bulan seterusnya sampai akhir tahun ini, apakah situasi ini masih ada. Dan kalau kita lihat dan juga kita dengar, ya, banyak orang ahli-ahli memprediksi bahwa ini akan, ya, sampai kepada akhir tahun, dan kita tahun berikutnya juga kita tahu. Nah, pada kondisi ini, situasi ini, saudaraku, apa yang coba kita ingin lakukan, kerjakan ini? Apa yang kita ingin bahwa Tuhan ada di setiap musim kehidupan kita. Pada hari ini kita tetap juga berdoa dan memukuskan biar Tuhan turut campur tangan, dan pasti Tuhan akan turut campur tangan, bela, menolong akan bangsa kita dan seluruh dunia juga boleh ditolong untuk melewati masa yang ini, masa yang sukar ini. Tapi kita tahu juga kita dalam masa ini juga kita bisa melihat kebaikan-kebaikan Tuhan bagi kehidupan saya dan saudara, bahwa tetap ada janji pemeliharaan Tuhan, tetap ada janji perlindungan Tuhan, ya, bagi setiap kehidupan kita. Ya, kita menjalankan bagian yang harus kita jalankan, menjalankan setiap apa yang telah ditentukan, ditetapkan. Tapi kita tahu juga di atas semuanya ada perlindungan Tuhan, ada pertolongan Tuhan bagi setiap kehidupan kita. Kita menyanyi tentang kesetiaannya yang tidak pernah habis, berkesudahan dari waktu ke waktu, tahun, bulan, tahun, ya, berganti, musim yang berbeda,
Kita akan masuki juga tahun berikutnya, pengalaman lagi yang berbeda, musim lagi yang berbeda. Ya, saudaraku, maka ketika musim boleh berganti musim, tahun boleh berganti musim, tahun, tetapi kesetiaan Tuhan itu tetap untuk selama-lamanya. Karena Dia baik, artinya musim yang satu yang kau jalani, di sana ada tantangan, ada situasi yang dihadapi, kebaikan Tuhan tetap ada bagi setiap kehidupan orang-orang percaya. Musim juga berikutnya akan datang, berganti musim, waktu, ya, dan juga situasi yang berbeda. Kebaikan Tuhan juga tetap ada bagi setiap kehidupan kita. Ada jaminan pemeliharaan Tuhan bagi setiap kehidupan kita. Sampai saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sampai setiap kehidupan kita yang menantikan kedatangan kerajaannya yang kedua kali ini betul-betul tergenapi, ya, datangnya kerajaan Tuhan. Ya, Tuhan Yesus Kristus datang sebagai Raja kita, menjemput setiap kehidupan kita. Dan dalam perjalanan kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa kasih setia Tuhan tetap untuk selamanya. Kesetiaannya itu artinya juga kesetiaan Tuhan tetap ada bagi setiap kehidupan saudara dan saya sampai pada titik ini, sampai pada hari ini, sampai pada saat ini. Karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, karena hal yang demikian, karena alasan-alasan itu, karena ketika kita saudara diingatkan, Tuhan mengingatkan, Roh Kudus mengingatkan, datanglah kepada Tuhan, bersorak-sorak, beribadah, persembahkan hidup kita, datang dengan sukacita, ya, dengan pujian, sukacita yang tidak dipengaruhi oleh situasi eksternal, tetapi sukacita yang dikerjakan oleh Kudus bagi kehidupan saya. Doa saya menyertai saudara pada hari ini, kekuatan Tuhan, pertolongan Tuhan, sukacita ada bagi kehidupan kita dalam setiap pengalaman hidup yang saudara dan saya alami. Tuhan tetap ada, jaminan pemeliharaan, perlindungan Tuhan tetap ada bagi setiap kehidupan kita, dan sukacita Tuhan terus akan kerjakan dalam setiap langkah kehidupan kita. Karena kita tahu saudaraku, oleh pertolongan Roh Tuhan memampukan kita untuk tetap bersukacitalah senantiasa dan tetaplah berdoa. Puji Tuhan. Tuhan berkati kehidupan kita saat pagi hari. Mari kita datang kepada Tuhan dalam doa kita. Kami bersyukur Tuhan kepadamu pagi hari ini. Terima kasih hari yang baru ini. Terima kasih tuntunan Tuhan, pertolongan Tuhan sampai pada saat ini. Kami bersyukur buat firman-Mu. Kami bersyukur buat apa yang kami bisa belajar pada hari ini. Berkati seluruh umat-Mu. Berkati seluruh orang kami pada hari ini. Berkati setiap apa yang kami Tuhan izinkan kami alami. Kasih karunia Tuhan terus terjadi bagi kehidupan kami Tuhan. Waktu boleh berganti waktu, tahun, musim yang berbeda. Kebaikan Tuhan tetap ada. Kesetiaan-Mu tetap sampai selamanya turun temurun. Karena Engkau Tuhan kami yang setia, yang telah menebus kami, yang telah menciptakan, yang telah menebus setiap kehidupan kami. Karena itu Tuhan, ketika kami diingatkan akan apa yang telah Kau lakukan bagi kami Tuhan, maka itu dengan sukacita, dengan sorak-sorai kami mau datang kepada Tuhan, beribadah kepadamu ya Tuhan, bersorak-sorak, meninggikan, memuliakan bahwa hati ini, hidup kami dipenuhi dengan pujian syukur kepadamu. Terima kasih kepadamu Tuhan. Terima kasih buat hari yang baru ini. Kami syukur kepadamu, berkati seluruh umat-Mu sepanjang hari ini, serta seluruh langkah mereka ya Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati kehidupan kita saat pagi hari ini, dan Shalom.